Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat menikmati jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik yang berbeda dari hari sebelum Ramadan. Masya Allah, orang yang paling beruntung bisa dilihat dari cara menyikapi waktu. Karena waktu itu aset berharga kita. Waktu itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan waktu akan menghakimi kita. Ini penting sekali. Orang yang mengisi waktunya dengan sesuatu yang baik, maka dia akan jadi orang baik. Orang yang mengisi waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, dia akan jadi makhluk sia-sia. Dan orang yang mengisi waktunya dengan keburukan, pasti dia jadi orang yang sengsara, hina, celaka. Oleh karena itu, mudah sekali kalau kita mau melihat kualitas seseorang, bagaimana dia mengisi waktunya. Dalam Islam, Allah berulang kali bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, wal laili, wan nahar. Begitu banyak ketentuan Allah yang dikaitkan dengan waktu. Waktu sholat, waktu duha, waktu buka, waktu Ramadan, waktu haji, semua ini dengan waktu. Saking hebatnya Allah takdirkan waktu itu menjadi aset yang sangat penting. Nah, Ramadan ini nilai waktunya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan ini sholat sunnah saja dicatatkan wajib. Dan yang wajib bisa sampai berlipat-lipat, ratusan kali lipat. Seperti sholat subuh kita barusan, itu beda dengan subuh yang lalu tuh. Makanya maaf saja, orang yang paling malang adalah orang yang dijamu oleh Allah di bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan, ampunan luar biasa. Dihapus tuh bukan hanya ditutupi, tapi dihapus sampai jejak digitalnya hilang. Ini rada modern hadirin ya. Iya, kan banyak orang yang jejak digitalnya tidak bisa hilang. Tapi kalau kena al-afu di dalam doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, doa Lailatul Qadar, itu jejak sampai ke jejak digital bisa hilang. Entah bagaimana caranya oleh Allah, mungkin tidak akan pernah bisa diakses lagi oleh siapapun. Itu hebatnya Ramadan. Pahala berlipat, tidak ada bandingannya. Dan setan tukang tipu diikat nih. Jadi kalau kita ngaco, berarti itu sudah mendarah daging. Ya, tidak ditipu saja ngaco. Ya. Jadi jangan nyalahkan setan karena itu sudah menjadi alat ukur kengacauan, tingkat kengacauan diri kita ini. Bisa dilihat waktu Ramadan kita tuh ngaco karena dibisiki setan atau sudah membisiki diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya, kita merujuk kembali ke surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada 4 ini kuncinya dalam menggunakan waktu. 1, amanu, kalau kata Imam Ibnu Qayyim, paham kebenaran. 2, wa amilus solihat, mengamalkan kebenaran. 3, tawassaw bil haqq, mendakwahkan kebenaran. Dan yang keempat, tawassaw bis sabr, saling berwasiat kesabaran di dalam memahami, mengamalkan, dan menyampaikan kebenaran.
Jadi ini waktu yang disebut menguntungkan tuh. Jadi Ramadan ini apa yang paling penting? Belajar. Ramadan itu waktu untuk belajar harus lebih banyak dibanding waktu sebelum Ramadan. Untungnya zaman kita sekarang itu dimudahkan dapat ilmu. Bisa lewat internet ya. Wah, sekejap itu apa yang diceramahkan, yang dulu kita harus begitu sulit mencari kasetnya, sekarang ada di genggaman, mau dengar ceramah siapapun. Betul? Dalam bahasa apapun, dari penjuru bumi manapun. Ini karunia Allah. Zaman sekarang itu dimudahkan. Nah, tergantung niatnya. Kalau niatnya tulus, kemudahan ini benar-benar jadi kebaikan berlipat. Wah, kalau gitu saya tidak usah datang ke masjid. Beda lagi hadirin. Kalau mencari ilmu ke masjid, dari rumah ke sini, satu langkah digugurkan dosa, langkah yang lain ngangkat derajat. Capeknya, biayanya sepanjang jalan juga dinaungi malaikat rahmat. Dan binatang-binatang, ikan, semut, itu mendoakan orang yang mencari ilmu. Duduknya di majelis taklim seperti ini ada malaikat rahmat yang khusus mendoakan bagi para pecinta majelis ilmu, majelis zikir. Ada ampunan Allah yang tiada bertepi. Begini bisa diampuni, yang tidak sengaja saja bisa diampuni. Ada silaturahim, ada itikaf, ada mustajabnya doa. Jadi beda kalau mencari ilmu di majelis ilmu dengan membuka YouTube. Ya, kalau itu kan cuma jari saja yang bergerak, ya enggak? Dan kuota. Nah, hadirin, carilah ilmu. Pokoknya Ramadan harus ada percepatan, peningkatan kecepatan di dalam mencari ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia wajib pakai ilmu, ingin akhirat wajib pakai ilmu. Waman arudahuma, dan barang siapa yang ingin dua-duanya, ya dunia ya akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan memahami kebenaran. Ilmu terpenting adalah ilmu tentang mengenal Allah. Harus cari, karena kalau tidak kenal Allah, kita tidak kenal ikhlas, tidak kenal syukur, tidak kenal sabar, tidak kenal ridho, tidak kenal dengan akhlak yang terbaik. Wajib mengenal Allah. Yang kedua, mengenal syariat Allah, yaitu fikihnya, bagaimana yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah. Dan yang ketiga adalah ilmu sunnatullah, ilmu kesehatan, dan berbagai ilmu sunnatullah lainnya. Niatkan mencari ilmu itu untuk takarub kepada Allah, karena hukum mencari ilmu faridah, wajib, faridatun. 2. Ramadan ini khususnya adalah harus meningkat amal solehnya. Jadi ilmu untuk dipahami, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin. Allah memberikan paham agama. Tapi paham itu tidak dinilai oleh Allah. Itu hanya jalan. Apa yang dinilai oleh Allah? Allah innallaha walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal. Jadi Allah tidak melihat suwarikum, rupa, wa amwalikum, harta, walakin yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih itu. Jadi Allah itu melihat hati dan amal. Jadi pemahaman agama itu seharusnya semakin membersihkan hati kita menuju qalbun salim, dan sambil meningkatkan kualitas amal kebaikan kita. Itulah sebabnya hati-hati. Coba ibu-ibu, mana yang lebih baik? Taat jadi sombong atau tergelincir maksiat kemudian tobat? Mana yang lebih baik? Taat dan banyak tobat itu.
Tapi itu kan tidak sesuai pertanyaan. Dia rajin ke masjid, rajin baca Quran, umroh, haji, sedekah, tapi jadi sombong. Yang ini ibadah pas-pasan tergelincir, tapi tobat. Jauh lebih baik yang tobat daripada yang sombong. Bukan taatnya yang jelek, sombongnya yang jelek. Ya, hati yang kan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nah, sedangkan yang tobat bukan dosanya yang membuat dia baik, tapi tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Makanya ini Ramadan tuh harus all out. Sholatnya diperbaiki, bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga. Terutama kualitas sujud, ya, karena sujud itu saat terdekat dengan Allah. Jangan seperti orang yang kejedot kalau sujud tuh. Dilama-lamakan, apalagi sholat sunnah sendirian, sing puas banyak doa dalam sujud itu. Itu saat terdekat kita dengan Allah, saat terbaik dalam sujud. Perbaiki juga bacaan Qur'annya. Perbaiki, oh ini taraweh tuh yang dicari tuh harusnya imam yang panjang. Bacaannya jangan dijauhi. Satu halaman itu paling 3 menit. Bagaimana ini kan? Di sini satu rakaat berapa halaman? Setengah halaman, 1/4 halaman. Harusnya cari masjid yang imamnya bacaannya bagus, benar, panjang. Gak lama. Nanti 8 rakaat itu tidak lama lah. Paling 1 rakaat itu bacaan Quran 3 menit. Tambah Fatihah jadi 4 menit, itu ya dikali 8 berapa? 32 plus ruku, paling setengah jam jadi sejam. Ramadan ini di luar Ramadan itu 1 huruf Quran itu 1 kali 10 kebaikan. Itu selain Ramadan. Dan bacaan Quran terbaik itu pada waktu sholat. Derajat tertinggi membaca Quran itu pada waktu sholat. Makanya kepada jamaah ini jangan meninggalkan masjid yang bacaannya bagus, benar, bagus, panjang. Itu kita cuma nebeng. Baca sendiri nggak hafal. Ya kan? Ada yang bacain. Tinggal ikut saja. Kalau perlu bawa mushafnya, kita ikut tasmi, Masya Allah. Sedekah, ayo jangan pelit. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tuh seperti angin sedekahnya tuh. Begitu saja ringan. Ayo, lihat tabungannya masing-masing. Berapa? Keluarkan. Selain zakat, keluarkan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan kebanyakan mikir. Kalau mau ngasih hadiah dari sekarang. Jangan lebaran. Lebaran sudah selesai Ramadannya. Belikan mukena dari sekarang, belikan sarung dari sekarang, siapkan beras untuk orang berbuka dari sekarang. Sekarang ini supaya Ramadan ini mengalir pahalanya tiap hari bagi yang bersedekahnya. Kalau kita nyiapkan hanya, jadi gimana Lebaran? Beli lagi, habis dong. Baru juga rencana sudah kopet. Lebaran belum tentu hidup kita. Berapa banyak yang malam takbiran meninggal. Makanya ayo buka, jangan takut miskin. Itu uang bukan milik kita, uang milik Allah, ongkos untuk kita beramal soleh. Kalau kita keluarkan rezekinya dengan banyak sedekah, enggak mungkin miskin. Dari dulu saja kita kopet, dicukupi oleh Allah. Benar? Jawab hadirin. Ini Ramadan tidak boleh emosi. Dari dulu juga kita pelit, cukup ya.
Ayo sedekahnya melimpah. Dan kalau mau orang berbuka, usahakan bukanya pakai makanan dari kita. Itu pahalanya seperti sahum. Kita sedekah yang banyak, yang bagus ya. Kita juga nggak mau kalau buka pakai korma gepeng yang sudah tidak jelas wujudnya. Yang terbaik orang sahur jamu, orang mau buka jamu. Mau apa kita naruh uang kan? Lihat enggak, make enggak, megang enggak. Juga kita enggak tahu lagi jumlahnya. Keluarin, jangan ragu-ragu. 100, 200 juta, 1M, 2M, 3S, 7T. Nah, kalau ngomong mah gampang. Serius nih. Saya ngomong begini pasti dituntut oleh Allah nih. Apakah saya ngeluarin atau enggak? Keluarin. Kalau perlu jual mobil. Kalau mau ganti lagi ya. Ganti yang lebih sederhana mobilnya, sisanya sedekahkan. Nah, hadirin sekalian, harus peningkatan amal soleh. Jangan sama antara selain Ramadan dan Ramadan, harus beda. Ini walau sudah taraweh, tetap tahajud. Tidak apa-apa. Baca Quran lebih banyak, sholat lebih banyak, sedekah lebih banyak, kebaikan-kebaikan kita lebih banyak. Dan yang ketiga, tawasobil haq. Kita pun andil di dalam dakwah. Anak-anak harus ditingkatkan dakwah untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk tetangga. Terlibat semua dalam urusan dakwah. Dakwah itu tidak harus banyak bicara begini hadirin. Dakwah terbaik itu adalah memberikan contoh terbaik, keteladanan terbaik. Kadang-kadang diam itu menjadi dakwah daripada bicara ngaco, daripada bicara jadi dosa. Makanya harus meningkat ini semangat kita untuk dakwah. Ngajak orang ke masjid itu dakwah, memfasilitasi orang ke masjid itu dakwah. Ini kan Ramadan, apalagi hari pertama itu kan, waduh melimpah ruah. Fasilitasi supaya orang-orang senang ke masjid. Bagi yang sudah lama jatuh cinta ke masjid, maka melihat yang baru ke masjid itu jamu ya, buat orang senang. Alhamdulillah. Semoga orang-orang jadi senang ke rumah Allah, syariatnya lewat kita. Itu dakwah. Kalau perlu bonceng, kalau perlu pakai mobil saya. Bawa, Masya Allah. 3, saya ingat di Jepang, itu ada seorang mu'alaf Jepang, yang setiap pagi dan isya, karena siang kerja, musim apapun, menjemput, kapasitasnya cuma 6 mobilnya, 7 dengan supir, menjemput orang-orang yang mau ke masjid. Bukan sekilometer, 2 kilometer itu hadirin, 15 menit sampai ke masjid, walau musim salju. Beliau tidak bisa dakwah, tapi beliau ngajak orang ke masjid, itu pun dakwah. Maksudnya tidak dakwah dengan ceramah, tapi dengan fasilitasnya beliau bisa dakwah. Yang terakhir, tawasobis sabr. Nah ini dia, saling berwasiat dalam kesabaran. Semua masalah itu timbul karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri. Benar? Halo? Sabar itu artinya menahan diri, mengendalikan diri, tahan, kendalikan, sehingga apa yang kita lakukan yang Allah sukai. Kalau mau bicara, tahan, kendalikan, ngomong apa yang Allah suka. Mau mikir, tahan, kendalikan, pikir apa yang Allah suka. Mau lihat, tahan, kendalikan, lihat apa yang Allah suka, dan jaga pandangan dari apa yang Allah tidak suka. Mendengar, kendalikan, Allah suka, dengarkan, Allah nggak suka, tolak, itu sabar. Kesabaran itu adalah proses pengendalian diri, proses menahan diri, sehingga keputusan yang kita ambil adalah sesuatu yang disukai Allah. Sabar dalam taat, nah ini dia kekuatan taraweh itu ya. Berapa hari nih kekuatannya, daya tahannya. 1 jam itu, kalau taraweh 1 jam, jarang taraweh 1 jam ya, yang umum itu. Tapi kalau sudah biasa enak hadirin.
Nah, sabar itu akan lebih mudah kalau kita senang mengingat pahala, ganjaran. Ini sebelum senang ke cinta Allah, biasanya senang ke ganjaran dulu. Aduh, ini pahalanya besar nih. Ini pahalanya melimpah. Itu juga bisa meningkatkan kesabaran. Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ini Ramadan ini. Tahan mata, tidak. Tidak. Astagfirullahaladzim. Jaga pandangan, jaga lisan, tahan, jaga pendengaran. Pokoknya dari apapun yang jadi maksiat, jaga, tahan, kendalikan. Ini sabar namanya. Dan sabar menghadapi musibah, kepahitan. Musibah itu kecil lah. Tapi kalau dia sabar, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sangat besar, limpahan karunia kasih sayang Allah, ampunan dan petunjuk. Jadi musibah yang kecil itu kalau sabar menghasilkan karunia yang dahsyat di belakangnya. Kata kuncinya harus sabar, kendalikan diri, jangan tidak ridho, kendalikan diri, jangan komplain ke Allah, kendalikan diri, jangan ngerasulo, kendalikan diri, jangan melakukan tindakan, perkataan dan pikiran apapun yang tidak disukai Allah. Kemenangan itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Amanu, paham kebenaran, wa amilus salihat, mengamalkan kebenaran, tawasobil haq, mendakwahkan kebenaran, dan tawasobil saling berwasiat sabar dalam memahami, dalam mengamalkan, dalam berdakwah, dalam kehidupan, dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dan dalam menghadapi musibah. Semoga Ramadan ini benar-benar Ramadan yang detik demi detiknya mengangkat derajat kita di sisi Allah, detik demi detiknya menguatkan iman, detik demi detiknya membuat hidup ini manfaat bagi hamba Allah lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa nanti di Masjid Al-Latif, Pasaraya, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.